Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke. Ya. Oke. Oh, RKI itu kelas internasional ya? How many student in your class? How many? Izin menjawab, ada 40 orang, Ibu. 40 orang. Oh, oke, 40 orang. Can I get your attendance list? Could you share in this chat attendance list of your group? To know, it's easier for me to know you and you discuss the topic. So, mana attendance daftar absennya ada nggak? Ini kelas internasional sih, kelas internasional is right? Is this right? International class? Dokter, izin dokter. Siapa di sini? Ya, izin dokter untuk mengirimkan tadi daftar absen. Yes, Paula. Ya, izin yes, dokter. Paula. Izin untuk mengirimkan daftar absen ya dokter. Okay. In this chat room, yeah. So, morning class, I'm Aries Tuning Tias from Pharmacology Department and from Faculty of Medicine, Universitas Indonesia. Today, I give you a lecture about the pharmacology, yeah, pharmacokinetic and pharmacodynamic. But to make you clear enough, yeah, to know and please allow me to give you a lecture in bahasa. It's alright? Kalau saya kasih kuliahnya dalam bahasa Indonesia, enggak apa-apa? Because the pharmacokinetic and pharmacodynamics knowledge is not easier to understand, yeah. So if to make you more clearly and understand enough, yeah. So I give you a lecture in bahasa. Nggak apa-apa ya, saya kasih dalam bahasa. So, I have mistaken because I should give you I should give in the slide in bahasa Inggris ya, but yeah. I forgot it ya, jadi saya lupa gitu, tapi ya udah nggak apa-apa deh, slide-nya bahasa Indonesia ya. Oke. Have you read the slide I have shared I shared to you ya? Next yesterday. Sudah dibaca belum? Sudah dibaca belum? Ya, kalau sudah dibaca itu lebih mudah ya untuk Anda nanti mengikuti kuliah saya. And tolong kalau misalnya nggak mengerti ya, tolong Anda bertanya ya, Anda bisa raise hand ya, atau misalnya bertanya langsung ya, tidak apa-apa ya. Dalam waktu 100 menit ke depan, saya akan memberikan kuliah tentang pharmacokinetic and pharmacodynamic. Ini agak sulit sebetulnya dipahami ya, tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan saja ya. Jadi kalau tidak tahu, Anda bisa bertanya ya di tengah-tengah. Oke. I have to share screen ya, about the topic. Sudah terlihat kah? Sudah terlihat? Izin menjawab sudah, Ibu. Oke, ya. So I start this topic ya. Pharmacokinetic dan pharmacodynamic. If you browse in English ya, pharmacokinetics and pharmacodynamics.
Ya, what is the definisi pharmacokinetic and pharmacodynamic? Ya, jadi nanti kalau kalian cari itu dia nanti Anda cari ya padanan bahasa Inggrisnya biar bisa mengerti apakah nanti kalau misalnya kadang-kadang the references ya in Indonesia is apa namanya ya sedikit sekali ya, harus bahasa Inggris yang lebih banyak ya. So ini untuk kelas internasional, Anda beruntung di kelas internasional. Jadi ini apa namanya pengertian tentang farmakokinetik dan farmakodinamik itu referensinya banyak di bahasa Inggris. Pun nanti tentang obat-obatannya. Oke. Ya. Farmakologi, mungkin Dr. JV or Dr. Anggi have already told you ya, jadi sudah memberitahu tentang definisi tentang farmakologi. Jadi farmakologi itu adalah ilmu yang mengenai pengaruh senyawa terhadap sel hidup. Ya, jadi artinya kita senyawa apa saja sebetulnya ya, tapi semua senyawa yang masuk ke dalam tubuh kita itu nanti akan berinteraksi dengan tubuh kita. Ya, sel hidup. Sel hidup itu bisa tubuh manusia, tubuh hewan ya. Tetapi kalau di farmakologi ini yang namanya senyawa itu adalah obat. Jadi interaksi obat dengan makhluk hidup. Ya. Nah, obat itu apa? Obat itu senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosis penyakit atau gangguan atau menimbulkan suatu kondisi tertentu. Jadi dia bisa apa namanya mencegah terjadinya obat-obat yang mencegah terjadinya pembekuan darah misalnya, itu obat ya. Vitamin itu bisa juga dikatakan dia suplemen, tapi dia juga bisa jadi obat ya. Kemudian untuk mengobati, Anda sudah tahu tentu kalau ngobatin infeksi ya, kemudian mengobati penyakit jantung dan lain-lain itu obat ya. Kemudian mendiagnosis penyakit atau gangguan. Kadang-kadang suatu senyawa itu obat itu bisa digunakan untuk kita mau memastikan ya apakah dia ini penyakit ini itu menegakkan diagnosis itu diberikan senyawa tertentu ya, apakah ini memang penyakit tersebut, diagnosisnya penyakit tersebut atau menimbulkan suatu kondisi tertentu ya. Nah, apa gunanya belajar farmakologi? Supaya Anda nanti sebagai seorang perawat ya, tentu saja sekarang perawat itu menjadi ini ya, apalagi pada kasus pandemi seperti ini, bukan hanya pada kasus ini ya, itu menjadi garda terdepan juga ya, berdampingan dengan dokter ya untuk merawat pasien, untuk menangani pasien ya. Dan ini kadang-kadang itu perawat perawat ini kan juga nanti memberikan obat ya. Ya, jadi apa yang telah diresepkan oleh dokter tersebut ya, kemudian nanti perawat ini yang memberikan kepada pasiennya ya, kalau yang pasiennya dirawat. Jadi gunanya belajar farmakologi ini dapat menggunakan atau memberikan obat secara tepat, dapat mempertimbangkan manfaat dan risiko dalam pemberian obat, dapat memberikan informasi mengenai penggunaan obat yang tepat. Ya, sekarang pasien-pasien itu kritis, ya. Jadi mereka akan seringkali bertanya, ini untuk apa nih, suster? Ini untuk apa ya, nurse? Gitu. Obat ini obat apa? Gitu. Ya kalau kalian tidak tahu, ya itu nanti dianggapnya, oh saya nggak tahu, gitu kan, nggak bisa seorang nurse itu akan menjawab seperti itu, ya. Jadi dia pasti harus tahu apa sih obat ini dan apa manfaatnya, apa efeknya. Ya, itu gunanya belajar farmakologi.
Nah, ini saya katakan alur kerja seorang perawat ya. Jadi penilaian keadaan klinis, jadi pasti perawat akan menilai ya keadaan klinis dari seorang pasien, kemudian mendiagnosis dari segi keperawatan ya. Tentu saja ini akan membantu seorang dokter juga untuk mendiagnosis pasien. Kemudian juga rencananya menetapkan tujuan dari pengobatan, tujuan dari terapi, dan pelaksanaannya ya, itu pemberian treatmentnya, pemberian terapinya, dan tentu saja bukan hanya sampai di situ, pasti akan dievaluasi ya. Jadi Anda juga akan seorang nurse itu juga pasti akan setelah diberikan evaluasi gimana, apakah suhunya turun ya, apakah tekanan darahnya turun, apakah ada terjadi perbaikan klinis ya, seperti itu ya. Jadi bukan hanya dokter saja seperti itu, perawat itu juga pasti akan menjalankan tugas-tugasnya seperti itu ya. Nah, sekarang apa bedanya farmakologi dengan farmasi? Ya, farmasi itu ilmu mengenai cara membuat, memformulasi, menyimpan, dan menyediakan obat. Ya, jadi kalau mau membuat, dia meracik-racik seperti itu, membuat satu sirup, membuat obat itu menjadi puyer, atau menyiapkan obat tersebut ya sebelum diberikan, itu adalah ilmu farmasi. Ya, jadi ketika masih di luar tubuh. Sedangkan kalau farmakologi, obat itu sudah masuk ke dalam, jadi kemudian memberikan efek apa, tubuhnya juga merespon bagaimana, itu adalah ilmu farmakologi. Ya, jadi beda ya. Jadi kalau Anda nanti di luar sana ditanya, tadi saya belajar tentang farmakologi. Apa ya? Oh, itu farmasi ya, ilmu obat ya. Iya, memang ilmu obat, tetapi ketika obat tersebut masuk di dalam tubuh ya. Jadi responnya dia di dalam tubuh. Nah, ini adalah interaksi ya, interaksi tubuh dengan obat. Dibagi dalam dua bagian, yaitu pharmacokinetics ya dan pharmacodynamics ya. Jadi ini kayak tadi ilmu farmakologi itu interaksi tubuh dengan obat yang dibagi dalam dua bagian besar. Ya, jadi ini adalah suatu chemical atau suatu senyawa yang diberikan pada pasien, ya. Kemudian nanti senyawa tersebut itu akan menuju intended target tissue, akan menuju jaringan yang dituju, ya, jaringan yang ditargetkan, dan bisa juga ke jaringan yang tidak ditargetkan oleh senyawa tersebut. Ini adalah farmakokinetik. Ya, jadi pasien kemudian sampai obat tersebut menuju ke jaringan targetnya, itu adalah farmakokinetik. Kemudian farmakodynamics ya, setelah dia masuk menuju jaringan target, dia akan memberikan efek terapeutik ya. Dan ini juga bisa di jaringan yang tidak tertarget, itu juga dia memberikan efek toksik ya. Jadi misalnya kita obat ini ditujukan ke mana, pasien kanker ya, ditujukannya ke organ kanker ya. Jadi ke kanker ya, ke organ kanker, ke sel kanker ya. Jadi ditujukannya ke sel kanker, mungkin di sel kanker misalnya ya. Jadi ini adalah target tisunya atau target organnya adalah sel kanker, sel kanker hati tersebut. Ya, terus kemudian dia akan membunuh sel-sel kanker. Tapi bisa juga si obat tersebut itu karena tidak spesifik tertarget di situ di hati, maka dia kemana-mana nih, ya. Nah, terus udah gitu akhirnya dia adalah unintended targets ya. Jadi itu artinya yang tidak tertarget. Dan ini akan menimbulkan efek toksik ya. Oke. Nah, ini gambaran pharmacodynamics and pharmacokinetics ya. Ini ada panah kiri kanan, ini obat. Kemudian ini adalah tubuh manusia ya. Jadi pharmacokinetics ya. Jadi kalau suatu obat itu diberikan ya, maka dia ini masuk ke dalam, maka si tubuh manusia ini akan merespon
Meresponnya gimana? Si obat itu, Anda misalnya pasien itu menelan suatu obat tersebut atau senyawa obat tersebut, maka obat ini di dalam tubuh akan mengalami proses absorpsi. Ya, jadi kan ditelan nih, ya, atau disuntikan atau apa. Yang utama adalah ditelan ya. Ya, jadi pemberian per oral. Dia pasti akan diabsorpsi ya dari saluran cerna. Masuk ke aliran darah, didistribusikan sehingga sampai ke target organnya. Kemudian nanti obat itu juga nggak akan menumpuk terus ya di dalam ya, pasti dia harus dikeluarkan. Cara mengeluarkannya gimana? Di metabolisme dulu, baru diekskresikan. Nah, ini adalah respon tubuh ya terhadap suatu senyawa yang masuk. Ya, meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, itu yang disebut dengan farmakokinetik. Sementara setelah obat ini mencapai target, ya, maka dia akan memberikan aksi dan memberikan mekanisme kerja, itu yang disebut dengan farmakodinamik. Ya, jadi itu. Misalnya apa? Misalnya, setelah masuk nih obat, katakanlah obat amlodipin ya, obat tekanan darah ya. Dia kan ditelan tuh, ya. Nanti dia ditelan dalam bentuk pil, kemudian akan dihancurkan di lambung. Setelah itu masuk ke usus, diabsorpsi di usus, masuk ke aliran darah, distribusi, kemudian dia akan bekerja di jantung dan di pembuluh darah, ya, menyebabkan pembuluh darahnya berdilatasi, ya, kan tekanan darah, terus kalau pembuluh darahnya itu berdilatasi, tekanan darahnya akan turun, ya. Jadi di situ itu begitu dia masuk pembuluh darah menyebabkan efek dilatasi, itu yang adalah efek farmakodinamik, ya. Jadi mekanisme kerja dari obat tersebut. Kemudian nanti setelah selesai kan nggak akan terus-menerus dia sepanjang waktu dia bekerja, maka dia akan habis masa kerjanya, dia akan dimetabolisme dan diekskresikan keluar dari tubuh. Ya. Nah ini sama tadi farmakokinetik, farmakodinamik. Ini adalah dose of drug administer ya, jadi berapa dosis obat yang diadministrasikan, diabsorpsi. Kemudian drug concentration in systemic circulation, ini artinya aliran darah sistemik. Kemudian didistribusi ya ke tisu atau jaringan yang dituju. Ya, kemudian ini bola panahnya, metabolisme. Kemudian dia menuju, ini juga menuju tempat site of action-nya dan menimbulkan efek farmakologik ya. Dan akhirnya respon kliniknya terlihat ya, efektif atau bisa juga toksik. Nah, ini kalau bagian sampai sini itu adalah farmakokinetik, farmakodinamik. Ya. Ada yang masih kurang jelas di sini perbedaan farmakokinetik, farmakodinamik? Udah jelas ya? Nanti Anda baca lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke farmakokinetik. Ya. Farmakokinetik itu adalah fate of drugs in the body ya. Jadi fate itu ada nasib ya, nasib obat di dalam tubuh. Ya. Jadi efek tubuh terhadap obat. Ya, tadi seperti tadi saya katakan berkali-kali bahwa begitu obat itu masuk, maka dia akan tubuh itu akan merespons ya, diabsorpsi, didistribusi, pokoknya perjalanan itu ya, jadi otomatis gitu akan alurnya seperti itu ya. Nah, proses farmakokinetik itu Anda mempelajari 4 hal yang disingkat, yaitu adalah absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, yang disingkat dengan ATME ya. Jadi kalau Anda mencari singkatan farmakokinetik, ATME ini adalah meliputi ini. Ya. Nah, metabolisme dan ekskresi ini ya itu untuk mengeliminasi obat dari dalam tubuh. Ya. Kita lihat di sini dalam proses absorpsi ya. Absorpsi adalah proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Ya.
Jadi proses ini tergantung dari cara pemberiannya melalui saluran cerna, kalau pemberiannya per oral atau diminum ya, atau melalui kulit dioleskan ya secara topikal, atau paru diinhalasi, atau melalui otot ya. Kalau otot itu biasanya disuntikkan secara intramuskular ya. Jadi itu suntikan intramuskular. Jadi kita lihat di sini ya, ini adalah gastrointestinal tract ya, atau saluran gastrointestinal. Ini bagian mukosanya ya. Ini bagian lumennya ya. Oke. Jadi ini adalah suatu obat. Ya, ini lumen. Sorry. Lumen ya, lumen usus kita ya. Jadi lumen usus. Ini obat itu masuk ya. Dan kemudian nanti obat ini akan menempel pada permukaan di mukosa usus tersebut ya. Dan setelah itu dia akan akan masuk ke dalam ya. Nanti jadi ini adalah epithelial surface ya. Jadi nanti si obat-obat ini akan menempel pada permukaannya ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam. Nah, ada obat-obat yang dia sifatnya kalau misalnya Anda ketahui yang disebut dengan sustained release ya. Jadi artinya dia ini kapsul ya, misalnya ini kapsul ya. Ada kapsul atau apa yang terus kemudian dihancurkan. Kemudian obat-obat ini akan dikeluarkan ya, dirilis ya secara perlahan-lahan untuk bisa menempel pada permukaan absorpsinya. Ya. Itu. Ada juga yang disebut dengan enteric coated. Nanti Anda akan pelajari ya, kenapa sih ini kok formulasi farmasinya dibuatnya enteric coated. Enteric itu kan di usus ya. Jadi enteric coated itu artinya di kapsul tersebut itu disalut supaya dia bisa hancur atau lepas ya. Ini kan obatnya ini kan dilepaskan ya supaya dia bisa menempel akhirnya diabsorpsi. Nah, enteric coated itu supaya dia bisa hancur atau lepas di pH yang lebih tinggi. Ya, jadi bukan pH lambung ya. Karena kebanyakan kalau misalnya obat-obat itu kan di lambung itu akan lambung dan saluran cerna kita akan bergerak terus kan ya, dan itu akan hancur, biasanya tablet atau kapsul itu akan dihancurkan di situ sehingga melepaskan molekul-molekul obatnya. Tetapi ada beberapa obat yang tidak tahan pada pH lambung ya. pH yang terlalu asam rusak obatnya. Maka oleh sebab itu ada sediaan yang disebut dengan enteric coated ya. Enteric coated itu artinya disalut enteric ya. Coba nanti Anda lihat deh ya, banyak tuh sediaan-sediaannya enteric coated itu nanti akan dilepaskan di pH yang lebih tinggi, yaitu pH usus ya. pH usus itu sekitar 5 ya kalau tidak salah ya, pokoknya lebih tinggi dari lambung. Nah, jadi kalau kita pemberian oral ya, jadi kan dia akan masuk ya, kalau misalnya ini adalah digestive sistem diagram ya, jadi akan dari mulut akan masuk ke esofagus ya, kemudian ke lambung ya. Di lambung ini biasanya kalau dia tidak disalut enterik atau apa, dia akan pecah ya si obat tersebut ya. Sebentar. Halo? Pagi aku lagi ngajar. Kenapa? Iya. Ya. Jadi sorry saya teruskan ya. Jadi ini akan dihancurkan di stomach atau lambung ya, dan kemudian nanti akan dilepas, dia masuk ke dalam usus ya. Biasanya kemudian di small intestine ini yang biasanya atau usus halus ini ya, obat-obat ini akan diabsorpsi. Nah, tempat absorpsi utama pada obat yang diberikan per oral adalah di usus halus, ya.
karena memiliki permukaan sangat luas ya. Kalau kita lihat nih usus halus ini kan dia ini dia ada bentuknya ini seperti ini ya, ada simple columnar epithelium, kemudian ada lamina propyria, terus kemudian ini adalah berjonjot-jonjot seperti ini ya, fili dan mikrofili. Maka ini kan itu bisa ditarik ya, akan ditarik. Jadi kan karena dia berjonjot-jonjot seperti itu, dia akan tarik sehingga permukaannya menjadi lebih luas ya. Seperti kalau misalnya tarik dia bisa mengelilingi rumah yang luasnya 200 meter persegi ya, panjang 280 cm, diameter 4 cm, disertai filus dan mikrofilus ya. Jadi si obat itu kan tadi kalau dari gambar yang sebelumnya untuk dia bisa diabsorpsi maka dia harus bisa menempel di permukaan-permukaan ini kan. Nah, kesempatan menempelnya pada permukaan usus halus itu lebih besar dibandingkan di lambung ya. Lambung ini kan memang kelihatannya besar organnya tetapi dia sebetulnya sempit ya luas permukaannya dibandingkan usus ya, karena usus itu kan ada fili dan mikrofili yang nanti akan bisa menyebabkan si obat itu akan bisa menempel ya. Nah, ini adalah rute dari pemberian obat ya. Jadi kita lihat di sini ya rutenya itu. Jadi ini ada keuntungan dan kerugian. IV itu onsetnya cepat, IV itu intravena, kemudian mudah mengontrol kadar dalam darah dan tidak melewati first pass metabolisme. Kalau kerugiannya mahal, kemudian nyeri pada tempat injeksi, ya kerja obatnya irreversible ya, jadi tidak dapat menarik obat kembali ya. Jadi kalau udah masuk kan susah untuk dikeluarkan. Ada risiko infeksi karena ada suntikan ya. Kemudian juga embolisme, ini yang bahaya banget. Jadi makanya kenapa kalau suster mau nyuntik itu kan selalu begitu ambil speednya itu dikeluarkan dulu sedikit ya supaya tidak ada udara di dalam speednya tersebut ya, karena kalau ada udara itu bisa menyebabkan emboli ya. Emboli nanti udara masuk, nah itu yang nanti kemana-mana ke jantung udah udah ya tamat riwayat ya. Nah, kemudian ada pemberian IM atau intramuskular dan subkutan. Ini cara yang baik untuk obat dengan kelarutan yang buruk dan tidak diberikan dalam bentuk depo. Onset pemberian IM itu lebih cepat. Terus kemudian nyeri, tapi kerugiannya nyeri pada tempat injeksi, kemerahan pada tempat injeksi, onsetnya lebih lambat daripada IV ya. Kemudian untuk pemberian per oral, ya ini pemberiannya mudah, ya, dan untuk sebagian besar obat ini diberikan secara oral. Kalau dia tahan, ya terhadap asam lambung ya, maksudnya dia nggak dirusak oleh asam lambung. Kemudian murah, lebih aman dan bersifat reversible. Artinya gini, kalau misalnya udah keracunan itu kan kita masih bisa induce, masih bisa untuk mengeluarkan kembali dengan cara dimuntahkan. Tapi kalau udah disuntik itu kan susah. Ya, bagaimana maksud kita tarik darahnya semua kan nggak mungkin, ya. Nah, kemudian absorpsinya bervariasi dan beberapa obat dapat menjadi tidak aktif karena asam lambung yang tadi saya katakan ya dapat mengalami first pass effect. Nah, ini adalah cara-cara penyuntikan ya. Jadi kalau misalnya suntik intramuskular, tadi kan ada tuh ya, tadi intramuskular, intravena, subkutan ya. Jadi ini beda cara nyuntiknya. Biasanya kalau intramuskular dia akan langsung ke otot ya. Jadi dari ke otot ini adalah kulit ya, epidermis, dermis dan subkutan subkutan, kemudian muscle atau otot, dia tegak lurus ya 90 derajat. Kalau suntikan subkutan biasanya 45 derajat ya sudutnya ya lebih dalam. Kalau intradermal itu memang di permukaan. Kalau intravena ya langsung di venanya ya. Jadi biasanya
diinfus ya. Jadi langsung ke venanya, masuk ke vena. Nah, kemudian pemberian obat yang secara sublingual atau bukal ya. Jadi itu sublingual itu ditaruh di bawah lidah ya. Ada ini biasanya untuk mulai kerja yang onset, diharapkan onset yang cepat, misalnya pada penderita serangan jantung, dia tiba-tiba infak kena serangan jantung, itu kan kadang-kadang suka ada obat yang ditaruh di bawah lidah ya. Nah itu kan kalau serangan jantung itu kan timbul iskemia ya. Iskemia itu aliran darahnya terhambat, dan itu pil yang ditaruh di bawah lidah itu mendilatasi ya pembuluh darah, sehingga dia darahnya bisa bekerja bisa mengalir kembali. Nah itu terjadinya iskemi itu menyebabkan rasa sakit kan. Makanya kadang-kadang kalau lihat di mungkin Anda pernah lihat di film atau mungkin kejadian yang ada langsung, itu biasanya dia penderita itu kan merasa dadanya sakit sekali, memang sakit banget ya, karena memang aliran darahnya itu terhambat ya, ada terjadi iskemi. Nah itu diberikan pil yang ditaruh di bawah lidah itu untuk membuka ya, untuk melebarkan pembuluh darahnya. Nah ini dia tidak ditelan ya, jadi memang ditaruh di bawah lidah, tidak mengalami first pass effect, digunakan obat yang biofiltrasitasnya rendah. Nanti kita akan bicara apa sih biofiltritas itu dan first pass effect. Kemudian ada yang pemberian rektal. Rektal itu absorpsi rektal itu masuk ke anus ya. Jadi seperti suppositoria ya, biasanya untuk orang-orang yang demam tinggi ya, anak-anak yang demam tinggi atau yang kejang ya. Jadi untuk mengatasi kejangnya kan itu susah, untuk kalau pada keadaan kejang itu suntik juga susah, kemudian apalagi itu menelan kan nggak mungkin ya. Jadi itu, atau pasien yang muntah-muntah hebat gitu ya. Nah, itu biasanya diberikan secara suppositoria, dimasukkan ke dalam rektum. Ya. Memang ini rasanya nggak nyaman ya, mahal ya, memang mahal ya harganya, tapi dibandingkan pil, tapi tidak mahal-mahal sampai mahal banget gitu ya. Terus transdermal ini yang seperti koyo, jadi dia ditempelkan ya. Jadi itu misalnya untuk orang-orang penderita kecanduan nikotin ya, kecanduan merokok gitu ya. Jadi supaya dia nikotinnya dia nggak merokok ya, kadar nikotinnya tetap dijaga, itu dikasih koyo transdermal ya. Nah, ini biasanya satu patch atau satu koyo itu dapat digunakan 1 sampai 7 hari ya, tergantung kebutuhannya ya. Nah, ini sayangnya patch-nya dapat terlepas kalau kena keringat apa-apa, itu bisa menjadi jadi nggak nempel lagi ya, dan ini cukup mahal. Nah, sekarang kita bicara absorpsi ya. Tadi absorpsi itu kebanyakan obat itu secara difusi pasif ya. Jadi barier absorpsi adalah membran epitel saluran cerna yang merupakan lipid bilayer ya. Dan kemudian agar dapat diabsorpsi dengan baik, obat harus larut dalam lemak. Ya, jadi karena tadi kita lihat di gambar yang sebelumnya itu kan obat harus menembus membran ya, supaya dia dari lumen bisa masuk ke dalam sel ya, maka dia harus larut lemak ya, karena permukaan dari membran itu adalah lipid bilayer, yang maka si molekul obat itu harus bisa menembus lipid bilayer. Nah, itu harus sifatnya larut lemak. Obat larut air itu bisa melalui celah antar sel, tapi kalau beberapa membran itu celah antar selnya itu sangat kecil, ya. Terus kemudian biofibrilitas adalah persentase obat yang mencapai sistemik atau mencapai peredaran darah sistemik. Jadi kita memberikan obat, kita minum, ya. Kemudian obat itu nanti akan
masuk ke tempat akan mencapai tempat absorpsinya. Dari tempat absorpsi itu ya dia akan masuk ya melewati membran dan kemudian masuk ke aliran darah sistemik. Tidak semua untuk pemberian per oral ya, tidak semua bisa berhasil mencapai sirkulasi sistemik. Artinya kalau misalnya kita berikan 100 mg itu nggak semuanya bisa masuk situ ya, karena ada yang mungkin dia akan di metabolisme atau dia terbawa ya, nggak sempat menempel pada permukaan membran itu, tapi kemudian dia sudah masuk ke rektum ya nanti untuk dibuang ya. Kan tadi kan seperti gambar ini tadi ya. Bisa saja dia kan ini kan ada obat-obat yang menempel ya, tapi kan saluran cerna bergerak terus ya. Jadi ada sebagian yang menempel, tapi kemudian sebagian dia mengikuti pergerakan dari saluran cerna akhirnya dibuang ya. Jadi itu tidak semuanya. Nah itu bioavailabilitas adalah persentase yang berhasil mencapai sirkulasi sistemik itu berapa ya. Biasanya untuk pemberian per oral tidak 100%. Bisa cuma 70%-nya, 80% ya. Kalau 90% juga sudah cukup bagus ya. Beda dengan pemberian intravena. Kalau pemberian intravena kan langsung ya ke vena, disuntikan ke aliran darah dan itu ininya adalah 100%. Distribusi itu penyebaran obat ke berbagai jaringan tubuh setelah obat melalui proses absorpsi, erat kaitannya dengan ikatan obat dengan protein plasma di dalam darah. Ya, jadi begitu dia masuk ke aliran darah, maka dia akan terbawa oleh darah tersebut ke tempat didistribusikan ya, ke tempat tujuannya, ya, ke tempat kerjanya. Nah, di dalam darah itu ada protein-protein yang dapat mengikat obat. Ya, yaitu yang utama adalah albumin mengikat obat yang sifatnya asam dan alfa glikoprotein mengikat obat yang sifatnya basa. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ini obat ya, distribusi obat di dalam tubuh. Ini adalah suatu obat ya. Kemudian dia setelah masuk ke dalam aliran darah, maka dia akan dibawa nih, akan didistribusikan, ada yang ke otak, ke jantung, ke ginjal ya. Ini yang lebih besar merahnya ini karena vaskularisasi atau aliran darah ke organ-organ vital ini tentunya lebih tinggi dibandingkan misalnya ke kulit ya, ke muscle skeletal atau ke jaringan adiposa ya. Jadi itu makanya kenapa ini disebut organ-organ vital, memang aliran darahnya ke situ cukup besar ya, sehingga nanti kalau misalnya itu juga obat itu bisa mempengaruhi, ini yang terkena duluan ya biasanya ya, jadi dampaknya ya, jadi itu yang karena aliran darah ke situ cukup tinggi. Nah, obat yang terikat oleh protein plasma akan membentuk kompleks obat dengan protein ya, dan dibawa ke seluruh tubuh. Jadi begitu dia masuk ke dalam darah, ada protein plasma di situ yang kemudian akan mengikat si obat ya, dan itu ikut didistribusikan. Nah, tapi kompleks ini itu bukan kompleks yang kompleks yang kuat ya. Jadi bisa terlepas ya. Jadi kalau terlepas ya, jadi tergantung ya. Jadi nanti kalau misalnya ada obat ya masuk ke dalam darah, kemudian terikat oleh protein plasma, tapi ada sebagian yang tidak terikat ya. Kan tergantung jumlah protein plasma yang ada di dalam plasma tersebut ya. Dan itu obat bebas ini yang nanti akan menuju tempat bekerjanya dan memberikan efek ya, obat yang bebas, bukan obat yang terikat protein. Tapi kemudian kalau dia sudah selesai bekerja si obat bebas ini, maka ikatan obat yang terikat dengan protein plasma itu akan dilepaskan. Jadi protein plasma ini semacam reservoir ya, reservoir tempat reservoir penyimpanan, bukan penyimpanan ya, kalau katakan bukan penyimpanan, tetapi ya
ikatan obat ya. Nanti kalau misalnya sudah di obat yang itu sudah selesai bekerja, maka dia akan dilepaskan menghasilkan obat bebas lagi yang terikat dengan yang bisa memberikan efek. Ya, begitu terus menerus ya. Seperti ini adalah ini apa ya? Nah, ini adalah obat parenteral ya, yang ini kalau pemberian parenteral itu artinya disuntikan, dia masuk ke dalam aliran darah ya. Dan di dalam plasma ini ada protein yang bisa mengikat obat. Ya. Ini selalu berada dalam kesetimbangan. Ya. Nah, kemudian ini yang bebas ini akan obat yang bebas yang tidak terikat itu akan menuju tempat kerjanya atau reseptor tempat kerjanya dan kemudian memberikan efek ya. Nah, kemudian kalau misalnya memang sudah selesai, maksudnya dia akan selalu berada keseimbangan ya, kemudian nanti dia akan terlepas kembali ya, dan kemudian dimetabolisme oleh liver, di tempat metabolisme utama itu kan di liver ya atau di hati, dan kemudian itu nanti akan menjadi satu metabolit ya, akan dikeluarkan. Nah, ini kan berarti berkurang yang di sini. Nah, yang terikat protein plasma akan terlepas untuk dia bisa bekerja di tisu reseptornya. Ya, ini storage site itu adalah organ juga. Ya. Nah, untuk pemberian per oral ini sama nih, pemberian per oral ini juga seperti ini ya. Jadi oral, kemudian dia di gastrointestinal dia akan mengalami absorpsi, kemudian akan masuk ke dalam aliran darah. Di dalam aliran darah ini ada protein plasma yang mengikat obat tersebut, kemudian sebagian obat bebas akan menuju tempat kerjanya. Ya, sama ya, prosesnya sama. Saya akan tadi kan saya katakan sebagian besar obat itu akan terabsorpsi ya, dia melewati membran ya, dia harus larut lemak ya, tadi difusi pasif ya. Tapi beberapa daerah ya itu seperti sawar darah otak itu adalah membran yang sangat tight ya, tight atau erat ya, tidak ada celah antar selnya ya. Jadi obat-obat yang bisa masuk ke sini adalah betul-betul dia harus larut lemak, tidak bisa melewati antar sel ya. Nah, itu otak kita dilindungi oleh si barrier tersebut ya. Jadi tidak semua obat bisa masuk menuju ke otak ya, ke organ otak kita ya, kecuali dia sangat larut dalam lemak ya. Nah, kemudian kalau untuk plasenta, ini plasenta makanya kenapa pada ibu ya yang sedang hamil itu hati-hati minum obat, karena ya tidak boleh sembarangan, karena nanti bisa menyebabkan bisa saja mengakibatkan buruk pada bayinya ya. Karena apa? Karena ini pembuluh darah ibu dengan pembuluh darah si bayi tersebut ya. Ini kan maternal artery dan maternal veins ini, itu dia akan masuk ya ke dalam sini, dan ini bisa saja dia nanti obat itu akan ikut terabsorpsi dan masuk ke fetusnya ya. Nah, ada beberapa obat yang tidak boleh ya, atau mengakibatkan hal buruk pada fetus ya, misalnya beberapa antibiotik ya. Jadi itu klorampenikol misalnya ya, itu nanti kalau misalnya ibunya sakit tifus ya, itu kan terus dikasih obatnya klorampenikol, itu nggak boleh karena dia bisa berakibat buruk. Ibunya mungkin bisa sembuh, tetapi karena dia sedang hamil, klorampenikol
darah, ya, otak, kulit, ya, kemudian di kolon, ya. Nah, tujuan metabolisme itu apa? Mengubah obat yang non polar menjadi polar, ya. Kenapa? Karena supaya obat itu bisa diekskresikan, ya. Jadi mengubah senyawa yang kurang polar atau non polar menjadi lebih polar agar bisa diekskresikan lewat ginjal, ya. Jadi nanti bisa terlarut di urin. Ginjal kan urin, ya, nanti di urin untuk keluarkan dari dalam tubuh. Jadi bisa diubah itu harus di metabolisme. Metabolisme bisa terjadi atas peran-peran enzim, ya, enzim yang ada di dalam hati, ada di dalam usus, ya, ginjal, paru, ya, darah, dan lain-lain, ya. Itu ada enzim-enzim tersebut, ya. Nah, enzim metabolisme itu bisa matang setelah tahun pertama, ya. Jadi artinya pada neonatus atau pada bayi yang umurnya kurang dari 1 tahun itu enzim-enzim organ itu belum matur, belum matang, ya. Jadi termasuk juga enzim-enzim yang memetabolisme obat. Makanya nggak bisa sembarangan memberikan obat-obat untuk bayi, ya, obat-obat untuk wanita hamil, ya. Jadi atau ibu menyusui, ya, karena kalau menyusui itu kan bisa saja keluar di air susunya masuk ke dalam bayinya itu dia masih organnya belum matang, ya, enzim-enzim yang berperan dalam metabolisme itu masih belum cukup, ya, nanti bisa berakibat buruk buat si bayinya tersebut, ya. Atau bahkan kalau misalnya bayinya sakit harus dipikirkan ini kira-kira aman nggak ya buat bayi usia di bawah 1 tahun, ya. Jadi ini, ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya memang sudah betul-betul matur itu biasanya di atas 2 tahun, ya. Jadi memang hati-hati memberikan obat pada bayi-bayi, ya, anak-anak kurang dari 2 tahun, ya, pada ibu hamil, pada ibu menyusui, ya. Nah, fase metabolisme itu ada 2 fase, ya, di metabolisme. Fase 1 itu oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Saya rasa Anda sudah tahu, ya, apa yang dimaksud oksidasi, reduksi, hidrolisis. Di SMA sudah dipelajari tentunya, ya. Jadi ini sebetulnya penambahan gugus-gugus untuk menjadi lebih polar, ya. Nah, kalau misalnya ini bisa saja dengan fase ini obatnya menjadi tidak aktif atau kurang aktif, atau bahkan ada beberapa senyawa obat yang bahkan menjadi lebih aktif. Reaksi terpenting itu adalah oksidasi oleh enzim, kalau kita sebut enzim CYP450, CYP450. Kemudian ada fase kedua, yaitu konjugasi. Konjugasi itu artinya berkonjugasi, ya, diikat dengan substrat atau senyawa endogen yang ada di dalam tubuh. Misalnya asam glukuronat, asam amino yang ada di dalam tubuh kita, ya. Jadi artinya misalnya dia dengan masih nggak polar, ya, masih kurang polar sehingga tidak bisa dikeluarkan dari dalam tubuh, tidak bisa diekskresikan, maka dikonjugasi dengan asam glukuronat, asam amino, ya. Ada enzim-enzim yang memfasilitasi proses konjugasinya, salah satunya adalah glukuronidasi oleh enzim UDP glukuronil transferase. Suatu senyawa obat dapat mengalami reaksi fase 1 saja, fase 2 saja, atau fase 1 diikuti fase 2. Jadi kalau misalnya dia senyawa obat itu setelah dioksidasi atau direduksi atau dihidrolisis sudah cukup polar dan bisa dikeluarkan, dia nggak usah masuk fase 2.
ya, atau dia sebetulnya obat tersebut sudah punya gugus-gugus polar, tapi masih belum bisa dikeluarkan. Oh, ini harus perlu dikonjugasi, ya. Atau dia mengalami fase 1, kemudian fase 2. Jadi nggak semuanya harus fase 1 dan fase 2. Bisa 1 saja, atau 2 saja, atau kedua-duanya. Ya. Nah, ini adalah tadi yang saya katakan metabolisme lintas pertama. Ya, ini obat ini masuk ya. Ini suatu obat yang ditelan oleh si pasien, dia ke esofagus ya, kemudian masuk ke dalam gaster atau tadi lambung ya, kemudian nanti ini lambungnya mana sih? Ini bukan ya, ini lambungnya di sini ya. Nah, kemudian ini ya, kemudian dia akan diabsorpsi di usus ya, dan akhirnya masuk ke systemic circulation. Nah, pada saat dia mengalami perjalanan ini, bisa saja obat tersebut, karena di usus kita juga ada enzim-enzim yang bisa memetabolisme obat tadi, ya. Jadi sebelum dia masuk ke dalam sirkulasi sistemik, ini di usus, ya. Dia ada yang memecah atau memetabolisme obat, ada yang tidak diabsorpsi karena ada pergerakan dari saluran cerna, jadi belum sempat nempel di tempat absorpsinya, dia sudah dikeluarkan dari tubuh melalui feses, atau kemudian setelah dia masuk ya, dia akan masuk ke vena porta, dia melewati hati dulu kan sebelum ke sirkulasi sistemik. Di hati tadi saya sudah katakan organ utama metabolisme obat adalah hati, ada enzim-enzim di sini, udah ketangkep nih sama enzim-enzimnya yang memetabolisme, sehingga akhirnya hanya sebagian yang bisa lepas atau mencapai sirkulasi sistemik. Ini disebut dengan first pass effect. Artinya dia sudah mengalami metabolisme sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Itu adalah first pass effect. Jadi mengalami metabolisme pertama kali ya sebelum dia berhasil mencapai sirkulasi sistemik. Nah, kemudian ini sekarang tentang ekskresi. Organ terpenting adalah ginjal. Nah, proses ekskresi melalui ginjal itu ada filtrasi glomerulus. Ini hanya obat bebas, jadi aliran darah ke situ ya ke ginjal, dia akan difiltrasi. Filtrasi itu artinya disaring ya oleh glomerulus ya. Jadi hanya obat-obat bebas ya. Itu kalau dia terikat protein, molekulnya besar sekali, nggak bisa dia disaring oleh si glomerulus tadi ya. Dan kemudian juga protein itu kan juga nggak bisa lepas ya di glomerulus. Makanya kalau ada protein di urin itu sudah ada kalau misalnya Anda lihat misalnya ada protein ya di urin gitu, misalnya pemeriksaan urin kemudian ada protein gitu di situ terdeteksi ada protein, maka mungkin saja itu fungsi ginjalnya atau ini ada radang pada ginjal atau fungsi ginjalnya sudah mulai terganggu karena sebetulnya protein tidak terlepas ya di urin. Kemudian ekskresi itu proses kedua adalah sekresi aktif ya dan reabsorpsi. Jadi ada 3 proses dalam ekskresi: filtrasi glomerulus, sekresi aktif, dan reabsorpsi. Ini kita melihat di sini adalah ginjal ya. Ya, ini glomerulus, maka itu akan dibawa oleh pembuluh darah, dia obat itu akan difiltrasi ya. Difiltrasi itu seperti disaring gitu ya. Dan kemudian ini nanti dia akan masuk ke daerah tubulus ya. Ini tubulus ya. Kemudian di sini kalau misalnya air molekul kecil itu dia akan direabsorpsi kembali masuk ke dalam darah ya. Kemudian ini ada beberapa juga senyawa-senyawa ya
solut itu senyawa ya, zat terlarut di dalam air itu ya, atau senyawa yang juga bisa direabsorpsi. Jadi masuk lagi ya ke dalam darah. Jadi selama proses ini dia akan mengalami reabsorpsi. Ya, jadi yang kuning ini adalah reabsorpsi dari solut-solut ini adalah sepanjang ya daerah-daerah tempat reabsorpsi kembali. Ini air ya, ini reabsorpsi lagi. Dan kemudian juga bisa di apa namanya? Bisa di sebentar. Sekresikan ya. Oh, nggak ada ya ini sekresi. Jadi ini dari ini sekresi masuk ya. Jadi ini kan solut ya, ini proses reabsorpsi ini keluar ya, dari sini keluar, artinya dari lumen tubulus ini dia masuk lagi ke dalam apa namanya darah, itu proses reabsorpsi, tapi ada juga yang sekresi ya, dia dikeluarkan. Dikeluarkan dari aliran darah, sorry. Ini dan dia prosesnya masuk. Kalau ini reabsorpsi dia keluar, ini sekresi dia masuk lagi gitu ya. Jadi sepanjang apa namanya ginjal tadi itu dia akan mengalami proses reabsorpsi maupun sekresi ya. Dan kemudian ini nanti akhirnya masuk menjadi ini ada urin ya, dan itu akan dikeluarkan lewat urin. Ya, jadi ini proses-proses ini ada sebagian zat yang sebagian akan diabsorpsi kembali maupun disekresikan. Ya. Nah, ini adalah proses ekskresi melalui ginjal. Tadi saya sudah gambarkan tadi. Mungkin ini menambah apa namanya supaya menambah pemahaman saja ya. Jadi semua obat dengan molekul berat molekul rendah dan tidak terikat protein akan difiltrasi oleh glomerulus. Nah, kemudian bisa saja ini nanti akan mengalami reabsorpsi masuk lagi ke dalam darah atau sekresi ya. Dia dikeluarkan dari darah, keluarkan ke lumen tubulus tadi. Ya. Nah, kemudian ada lagi istilah waktu paruh ya. Jadi waktu yang diperlukan setengah dari konsentrasi obat dikeluarkan dari tubuh ya. Jadi artinya obat itu ada di dalam tubuh ya, maka dia akan konsentrasinya akan tinggi di dalam darah, tapi nanti makin lama makin turun ya. Nah, itu sampai dia setengah dari konsentrasinya itu adalah yang disebut dengan waktu paruh. Ini menggambarkan berapa lama obat tersebut bisa bekerja. Ya. Nah, kalau misalnya sudah pemberian berulang, ya, jadi sudah dalam waktu 5 kali T,5, maka 97% obat telah dikeluarkan. Ya. Kepentingan klinisnya apa? Jadi ini dia akan mencapai suatu keadaan yang disebut dengan steady state, ya, yaitu jumlah obat yang diabsorpsi dan dieliminasi sama. Biasanya kalau sudah 4-5 kali T,5 pemberian. Ini kita lihat di sini ya, ini adalah obat setelah pemberian berulang oral. Jadi kalau misalnya pemberian pertama dia akan tinggi, naik kadarnya di dalam darah, kemudian pasti akan turun. Ya, pemberian dosis kedua ya naik lagi, turun lagi, dosis ketiga naik, turun lagi, ya naik, turun lagi terus. Nah, pada saat kadar mantap, ya steady state, ini apa namanya ya kalau biasanya, ya jam gitu ya. Nah, pada saat 7 jam kemudian nih. Nah, pada saat kadar mantap ya dia naik turunnya tidak terlalu tinggi lagi seperti yang pertama. Ya. Nah, ini kalau kita melihat ya perubahan interval dosis ya, misalnya dosisnya itu dijarangkan ya atau diseringkan, maka ini kalau dosis standar nih A ya, dosis standar seperti ini naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu ya. Kemudian ini kalau dia setengah dosis standar, maka dia konsentrasi obatnya itu juga lebih rendah ya, dan naik turunnya sama sih.
ya kan? Kan sama nih. Jadi setengah dosisnya, terus kemudian pemberiannya juga sama, misalnya sekali sehari gitu ya, tapi dosisnya cuma setengah gitu dari yang A. Itu nih sama, cuman dia konsentrasinya di dalam darah tuh lebih kecil ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini setengah dosis standar, tapi dia intervalnya lebih sering, ya artinya dia setengah dari dosis yang diberikan, tapi intervalnya lebih sering. Misalnya tadinya yang A ini kan cuma sekali sehari, tapi ini 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Maka lihat dia naik turunnya itu atau pencapaian steady state ya, konsentrasi yang mantapnya itu lebih cepat tercapai. Ya, jadi kita makanya kenapa sih ada obat yang diberikan untuk mencapai itu diberikan lebih sering ya, supaya dia bisa mencapai kadar mantapnya itu lebih cepat ya. Nah, ini ya menurunkan ini, jadi menurunkan dengan menjalankan dosis akan menunjukkan akan menurunkan kadar mantap. Kemudian ini kenapa nggak jalan ya? Kalau misalnya 2 dosisnya lebih besar itu fluktuasi ya, dan terjadi fluktuasi yang lebih sering ya, lebih tinggi maksudnya ya. Oke. Nah, ini kalau pemberian secara intravena, tadi itu kan pemberian per oral. Tapi kalau pemberiannya secara intravena ya langsung masuk ke dalam aliran darah, maka dia si obat tersebut itu mencapai kadarnya langsung 100% ya, bioavailabilitasnya 100%, terus kemudian dia turun. Oke, untuk farmakokinetik segitu dulu. Ada yang bertanya? Apa malah tambah bingung? Izin, ya, silakan. Mau tanya, untuk yang tadi di awal-awal itu ada, untuk obat parenteral, itu kan ada beda-beda ya cara penyuntikannya. Ya. Itu ada intradermal sama subkutan sama intramuskular. Nah, itu kalau misalnya, misal gini, kita salah derajat gitu masukinnya, salah tempat, kayak misalnya harusnya itu obat intradermal tapi kita malah masukinnya di jaringan subkutan, itu gimana tuh? Apa ada efek yang bahayanya atau gimana? Ya, bergantung ya. Pertama kalau misalnya intradermal biasanya itu khusus untuk tujuannya itu untuk bekerja di daerah kulit ya. Nah, kemudian kalau misalnya subkutan ya berarti memang gitu kan. Jadi memang tujuan tercapai pemberian obatnya itu tujuannya nggak tercapai ya. Nah, apakah memang ada efek sampingnya ya? Misalnya memang biasanya kalau misalnya di dermal itu kan agak lebih lokal ya pemberiannya. Nah, kalau misalnya dia lebih dalam, misalnya salah derajat ya, angle-nya tadi lebih dalam lagi, maka dia akan masuk ke daerah ke otot ya, dan di situ akan ada banyak pembuluh darah yang sebetulnya di dermal juga ada pembuluh darahnya, tapi maksudnya dia akan bekerjanya lebih akan diserap di otot dan bekerja lebih sistemik. Itu makanya pertama adalah tujuannya tidak tercapai itu ya. Ya, jadi maksudnya, nah kemudian kalau obat tersebut itu memang dia harusnya bekerja lokal dan kemudian bekerjanya lebih sistemik, itu yang kalau misalnya dia kerja sistemik itu menimbulkan efek yang nanti bisa menimbulkan efek samping, itu yang memang bahaya. Makanya memang harus hati-hati. Maka tujuannya itu gimana ya? Kalau misalnya dia nanti terus bisa bekerja sistemik, artinya dia menimbulkan efek sistemik. Ya, efeknya lebih luas lagi. Padahal seharusnya tujuannya adalah diberikan secara daerah yang lokal saja. Itu ya, makanya tapi nanti kan kalian akan mendapatkan praktek ya, bagaimana sih supaya cara penyuntikan ya. Ini kan kita tidak mengajarkan cara penyuntikan, tapi tadi saya hanya menggambarkan bagaimana sih si obat tersebut itu bisa bekerja ya, bagaimana cara-cara pemberiannya, itu saja ya.
Tapi kalau misalnya, nah ini kan, ya kan, di sini kalau dia kan di sini nanti dia akan terserap, kemudian dia akan masuk ya dalam aliran sistemik. Sebetulnya dikerjanya mau lokal di sini aja. Artinya dia bisa bahaya kalau misalnya dia kerjanya nanti jadi lebih luas lagi seperti itu. Ya, mungkin itu ya, Rantis ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Ada pertanyaan lagi untuk ini? Tidak ada? Oke, waktunya juga udah mau ini ya, sebentar lagi saya lanjutkan dengan farmakodinamik. Ini tidak banyak ya farmakodinamik. Nanti dibaca lagi, saya sudah sampaikan ininya. Oke. Nah, kalau farmakodinamik itu beda tadi dengan farmakokinetik ya. Farmakodinamik ini mempelajari efek biokimia dan fisiologi serta mekanisme kerja obat. Ya. Tadi kan di depan saya lihat saya sudah perlihatkan ada panah bolak-balik. Jadi kalau farmakokinetik itu bagaimana si tubuh makhluk hidup itu memberikan respon ya dengan adanya senyawa yang masuk. Ya, melalui peroral misalnya dia akan diabsorpsi, distribusi, lain-lain ya, metabolisme ekskresi ya tuh untuk dikeluarkan. Tapi kalau farmakodinamik itu dia setelah obat itu mencapai tempat kerjanya, dia akan memberikan efek biokimiawi, efek fisiologi yang menghasilkan mekanisme kerja. Ya, jadi nasib tubuh terhadap atau akibat obat. Ya, jadi atau efek obat pada tubuh. Ya. Nah, efek obat ini adalah suatu suatu peristiwa ya yang mengubah kecepatan kegiatan faal tubuh. Jadi bukan menimbulkan fungsi baru ya, tetapi dia mengubah kecepatan kegiatan faal tubuh. Misalnya untuk obat diabetes ya. Obat diabetes itu misalnya tadinya kan diabetes itu kadar gula darahnya tinggi ya, dan itu perlu hormon insulin untuk mengatasinya. Tapi si pankreas ini memproduksi insulinnya mungkin kurang gitu ya, karena memang pasien ini sudah sakit gitu. Jadi dia pankreasnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, ada obat yang bisa meningkatkan ya sekresi dari insulin. Ya, jadi supaya insulinnya sekresinya lebih baik, lebih meningkat ya, sehingga dia bisa mengatasi gula darah di dalam tubuhnya. Ya, jadi mengubah kecepatan kegiatan faal tubuh. Ya, itu tapi bukan terus sudah itu menggantikan fungsi pankreas, tidak ya, tapi kegiatannya atau faal tubuhnya itu menjadi diperbaiki ya, supaya bisa kembali fungsinya seperti keadaan normal. Tapi bukan memperbaiki fungsi, tapi maksudnya menimbulkan fungsi, tapi supaya bisa fungsinya seperti keadaan normal kembali ya, seperti itu. Nah, di dalam farmakodinamik tadi saya katakan ya, kalau misalnya suatu obat itu didistribusi kemudian dia mencapai tempat kerjanya, maka dia untuk bisa bekerja harus terikat pada reseptor ya. Reseptor itu adalah suatu protein makromolekul ya yang terdapat pada permukaan atau di dalam sel, di mana kalau misalnya si senyawa obat ini berinteraksi dengan reseptornya akan menimbulkan efek ya. Nah, misalnya tadi kalau dia obat tersebut misalnya berinteraksi dengan reseptor yang ada di pembuluh darah, maka pembuluh darahnya akan berdilatasi misalnya, dan itu menimbulkan tekanan darahnya menjadi turun ya. Reseptornya ada di
di pankreas, di beta pankreas, ya, sehingga sel pankreas itu akan meningkatkan produksi insulin. Seperti itu, ya. Jadi dia akan berikatan dengan reseptornya. Nah, tetapi ikatan obat reseptor ini itu berupa ikatan kimia, bisa ikatan ion, ikatan hidrogen, hidrofobik, van der Waals, kovalen. Apa bedanya itu tentu Anda sudah tahu ya, karena sudah belajar pada saat SMA. Ikatan yang paling kuat adalah ikatan kovalen. Nah, derajat kekuatan ikatan obat dengan reseptor itu yang disebut dengan afinitas. Ya, jadi obat berikatan dengan reseptor, kalau misalnya Anda ketemu istilah afinitas, itu artinya kekuatan ikatan obat tersebut dengan reseptor. Kita lihat di sini ya, ikatan obat dengan reseptor. Ini ada suatu reseptor yang terletak di permukaan sel membran. Kemudian ada hormon ya. Nah, reseptor dengan obat atau obat dengan reseptor itu seperti anak kunci dengan lubang kunci. Si obat ini adalah anak kuncinya atau kuncinya, reseptor ini adalah lubang kuncinya. Artinya, kalau misalnya antara obat dan reseptornya ini cocok, maka dia akan klik ya, bisa membuka. Kalau kunci dengan lubang kunci itu kemudian cocok, maka pintu itu bisa terbuka. Tapi kalau tidak kan nggak bisa ya. Seperti juga obat dengan reseptor, begitu obat ini cocok dengan reseptornya, maka dia akan bisa mengakibatkan respon-respon biokimia atau respon faal selanjutnya ya. Tapi kalau misalnya enggak, tidak bisa. Ya, jadi seperti ini hormon ini, maka dia akan bisa terikat pada reseptornya, dia bisa masuk ke sini ya, karena ini mirip bentuknya ya, sehingga dia bisa masuk. Nah, nanti akan ngeklik di sini dan ini menyebabkan reaksi kimia selanjutnya yang menyebabkan efek klinis ya. Nah, ini seperti ini adalah reseptor, ini seperti stop kontak ya. Ya, jadi senyawa-senyawa yang bisa berikatan adalah senyawa-senyawa yang terikat pada reseptornya ini mirip. Tapi ini kan lubangnya 2. Tapi kalau misalnya seperti ini ya, panjangnya atau ini Ini apanya? Saya nggak tahu deh ini ya. Ini ada 3 ya. Nah, terus itu kan nggak bakal bisa masuk ke sini, nggak cocok. Atau dia seperti ini, tapi dia jarang, nggak akan cocok masuk ke sini. Ya, jadi kalau begitu bisa berikatan dengan reseptornya, maka dia akan menimbulkan efek yang ini. Makanya kenapa kadang-kadang sekarang dikembangkan obat-obat yang lebih tertarget, ya. Mungkin kalau Anda nanti baca deh ya. Sekarang obat-obat tuh dikembangkan lebih tertarget. Artinya tertarget itu supaya dia hanya terikat pada reseptor tersebut. Nggak bisa pada yang lain-lainnya. Kadang-kadang kan ada dia obat ini mempunyai 2 sisi ya. Dia bisa keikat ke sini, bisa keikat sini ya. Jadi itu nanti bisa menyebabkan efek yang tidak diinginkan ya. Nah, di dalam farmakodinamik itu juga Anda nanti mengenal istilah agonis dengan antagonis ya. Agonis itu adalah ikatan obat reseptor ya yang dapat menghasilkan respon ya yang berlainan ya, meningkatkan atau memblok efek. Ikatan obat reseptor itu dapat menghasilkan respon yang berlainan, ya, dapat meningkatkan atau memblok efek. Kalau agonis ini menyerupai dia terikat dengan reseptornya, maka dia akan menimbulkan